Bapak Buton ini yang begitu berjiwa patriotik, berkarisma, berjiwa kesatria, dan mempunyai keberanian serta Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Didoakan semoga semua sahabat-sahabat di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya di dalam keberkatan, dan juga yang paling penting sekali guys, sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan guys. Oke guys, kita bertemu lagi pada hari ini untuk membincangkan atau mereact satu video yang mana video ini terkait rapat dengan TNI menggempur pasukan KKB, di mana seorang warga Indonesia yang juga bekas pesara TNI yang dipecat, yaitu Ruslan Buton, bersedia dengan rela hati guys, bersedia dengan rela hati untuk bersama-sama membantu pasukan TNI menggempur KKB ini. Wow, ini yang luar biasa, sangat luar biasa guys. Apabila beliau yang sudah dipecat daripada TNI ingin secara sukarela guys untuk membantu KKB. Sebab apa? Dia tidak ingin melihat warga TNI ini diporak-perandakan oleh KKB ini, dan juga dia ingin melihat bahwa pasukan TNI ini adalah pasukan yang sangat-sangat dihormati, dan dia dengan beberapa rakan-rakannya ingin bersatu dan secara sukarela membantu TNI dalam memerangi pengganas-pengganas KKB. Oke, dari mana channel ini guys? Channel ini didapati daripada Portal Magazines. Kepada yang baru ketemu dengan channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen guys ya. Dan apa tajuk video kali ini guys? Oke, tajuknya ialah permintaan Ruslan Buton ke Jenderal Andika Perkasa, prajurit tangguh, prajurit handal. Wah, apa di sebalik video ini guys? Sama-sama kita tonton dan kita diskusi di akhir video ini. Oke, jom. Saya sedang tugas negara. Saya tidak mungkin menjadi pengkhianat bangsa. Saya tidak mungkin menjual bangsa ini. Portal Magazine guys, jangan lupa subscribe ya. Mantan anggota TNI AD, Ruslan alias Ruslan Buton kembali muncul di hadapan publik. Kali ini Ruslan Buton memberikan pesan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ruslan Buton mengaku siap ditugaskan untuk melawan kelompok sipil bersenjata di Papua. Bahkan, Ruslan Buton berharap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memanfaatkan ia dan para mantan prajurit yang dipecat untuk menumpas pemberontak negara. Ruslan Buton mengaku mendidih darahnya dan tidak terima makin banyak prajurit TNI yang gugur di Papua diserang kelompok bersenjata. Maka itu dia mohon ke Jenderal Andika untuk ia dan rekan-rekannya ex-tentara bisa ikut terjun ke Papua. Ruslan Buton mengajukan diri kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk bisa menjalankan operasi tumpas KKB di Papua. Ruslan Buton yang baru saja menghirup udara bebas dari penjara, tidak main-main meminta hal itu kepada Jenderal Andika. Dia siap guys. Betul-betul semangat Denny yang luar biasa guys. Dia bawa lagi rakan-rakan dia untuk bersama dengan TNI ini menghancurkan nih KKB ini di Papua. Oke, kita lanjutin guys. Operasi menumpas KKB dengan waktu persiapan 3 bulan. Kami sebagai prajurit, walaupun mantan tentara, tak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami ini apapun bentuknya, solidaritas kami kepada teman prajurit di lapangan adalah harga mati. Tegas Ruslan Buton pada Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Ruslan mengaku meski sudah dipecat dari TNI, dia tetap setia dan cinta pada TNI. Ia merasa tidak bisa diam. Dia tak rela TNI jadi bulan-bulanan KKB Papua. Para prajurit TNI dari ke hari ada saja yang gugur diserang KKB.
Jangan sampai TNI terkesan lemah tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami, ujarnya. Untuk itu, Ruslan Buton tegas saja meminta direktur oleh Jenderal Andika untuk bisa ikut menumpas KKB Papua. Maka menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami, beri kami waktu mungkin 3 bulan, kami siapkan personel, melaksanakan latihan tugas, untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinnya, satu kompi pemukul, ujar Ruslan Buton dengan lantang. Dia menegaskan siap terjun berkorban demi bangsa dan negara. Ruslan menegaskan dia tidak ingin Republik Indonesia pecah dikuasai kepentingan asing atau akibat kesalahan kebijakan politik, atau negeri ini runtuh lepas satu persatu terutama Papua. Salam hormat Ruslan pangkat terakhir Kapten, tegasnya. Ruslan Buton juga mengungkapkan sejumlah kisahnya saat masih aktif di TNI dan bertugas di pos Pulau Tali Abu, Maluku Utara. Saat itu Ruslan Buton dan anggotanya menahan 5 tenaga kerja asing, TKA, asal China. Alasannya kelima TKA China itu tak mampu memperlihatkan surat-surat keimigrasian. Kata Ruslan Buton, kelimanya tidak mampu berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mereka itu saat diperiksa tak bisa komunikasi. Kemudian saya tanya pakai bahasa Inggris. Sama juga tak ada yang mengerti, katanya. Terus, kata Ruslan, ada 2 oknum perwira yang menyebut 5 TKA itu adalah tenaga ahli dari China. Saya bilang kalau dibilang tenaga ahli, kok gak bisa ngomong Inggris? Kemudian ada yang sempat menawarkan uang sekantong plastik. Tapi, saya jelas menolak hal itu. Jadi keduanya pulang lagi, bebernya. Dia punya harga matinya, sampai dia tidak mau terima duit guys. Terima rasuah, apa korupsi ini. Ditolaknya. Ini barulah TNI yang mantap lah. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI AD karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732, Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing, TKA, China masuk ke daerahnya. Jadi Ruslan itu pada 2017, dia tangkap TKA China yang di Maluku Utara. Orang China bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nggak usah ku kasih taulah petnya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana, kata Tonin kepada Tribun News, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA China yang ditahan. Bahkan saat itu, kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Kapten Ruslan selaku komandan operasional mengatakan, kalau uang itu tidak ada kaitan dengan kelima TKA maka akan saya terima. Tapi kalau uang tersebut untuk melepaskan kelima TKA maka akan saya tolak, kata Tonin menirukan ucapan Ruslan saat demi harga diri tentara TNI ini, supaya tidak melepaskan tadi tangkapan warga China ini guys. Memang dia punya solidarity kepada Indonesia ini 200% guys. Saat itu, penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD. Yang dibunuh ini, Lagode bukan petani. Yang dibunuh ini preman, sudah 2 kali bunuh orang itu. Narapidana itu, keluar masuk penjara, jelasnya. Dia serang markas, terus kalau serang markas dibiarin, nyerang markas tentara. Itu asramalah tapi ada kesatuannya juga, sambungnya. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan, proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA China di sana susah masuk. Berarti direkondisikan preman ini untuk mengganggukan, ujar dia. Sebagai informasi, saat menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732, Banau,
Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada tanggal 27 Oktober tahun 2017. Lagode ini disebut-sebut sebagai seorang petani. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada tanggal 6 Juni tahun 2020. Itu sebabnya dia di penjara. Wih, punya marwah dia juga ini guys. So, dia mempertahankan marwahnya. Akhirnya dia di penjara ya. Oke guys, apa yang kita tonton dalam video ini begitu kaget ya saya. Seorang bekas pesara tentara yaitu Ruslan Buton ini, dia sanggup untuk pergi dengan rela hati memerangi KKB ini. Dan dia minta kepada Andika untuk dia mempersiapkan diri dengan rekan jangan selama 3 bulan sebelum pergi memerangi KKB ini. Dan sejarahnya dipecat daripada TNI ini sungguh-sungguh menarik ya guys. Sebab apa? Dia adalah seorang prajurit ataupun warga TNI yang punya harga diri dan semangat patriot itu guys. Sebab apa? Dia telah menolak beberapa uang serupa rasuah lah untuk melepaskan warga negara China kan, tetapi dia tolak guys. Ini betul-betul yang TNI bangsa Indonesia yang berjiwa kesatria lah bagi saya, berjiwa rakyat, berjiwa kental dalam TNI. Tidak ingin sebab duit dia lepaskan dia punya pekerjaan ini. Jadi biar dia di penjara tetapi dengan bermarwah. Itu maksudnya guys. Sebenarnya guys, di zaman sekarang ini bukan senang untuk mencari seorang seperti persis si Ruslan Buton ini. Sebab apa? Sebab di dalam mempertahankan negara, sebab bermacam-macam dugaan ujian di luar sana yang sanggup untuk merasuah ataupun mengkorupsi para tentara TNI ini demi untuk kepentingan sesetengah pihak macam China tadi itu. Karena ingin dilepaskan sanggup memberi uang, tetapi ditolak oleh Ruslan Buton ini. Itulah harga diri yang harus dia terima. Itulah nilai yang harus ditanam di dalam setiap warga TNI yang ada sekarang ini. Bukan senang untuk dapat seperti beliau pada ketika negara sering diberi ujian-ujian oleh para penceroboh ini. Memang dorang banyak duit nih guys, dorang bagi sejak kepada tentara demi untuk kepentingan dorang. Tetapi jika ada seperti Bapak Ruslan Buton ini, sudah pasti seluruh bangsa Indonesia ini hidup dalam keadaan hormat yang dengan harga yang lebih tinggi untuk NKRI ini. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat menjalankan segala amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seluruh warga TNI juga dapat mengambil peranan dengan baik dan juga dapat mencontohi seperti Bapak Buton ini yang begitu berjiwa patriotik, berkarisma, berjiwa kesatria dan mempunyai keberanian serta solidariti yang paling tinggi guys. Oke, dan didoakan juga guys, semoga keadaan di Papua ini berjalan dengan lancar dan juga tentara-tentara TNI dapat mengamankan Papua ini dan dapat memerangi KKB ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau boleh tidak ada pertumpahan darah, boleh diselesaikan secara baik. Tetapi jika KKB ini berkeras dan masih lagi mengganas, maka wajiblah TNI ini memerangi mereka dengan pertumpahan darah demi untuk keamanan dan kesejahteraan sejagat. Oke guys, sampai di sini dulu ulasan ataupun komentar untuk kali ini dalam video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jika kalian punya pendapat pandangan, boleh komentar di bawah guys. Sama-sama kita diskusi dan juga mendapat info-info daripada kalian semua. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, salam seduluran Indonesia. Assalamualaikum, bye-bye.